Shalom Guys DNA, saya Zevin and I'm very excited buat sharing firman Tuhan di hari ini. So, saya yakin kalian juga pasti excited buat dengerin firman Tuhan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah beraktivitas seperti biasa. Ada yang mungkin kerja atau kuliah mungkin, karena kita sedang memasuki masa new normal. Tapi saya berdoa buat kita semua supaya kita semua dilindungi Tuhan dari penyakit-penyakit, dari COVID terutama, dan kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. So, sebelum kita mulai masuk ke firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Satu kali kesempatan Kau telah berikan buat kami untuk beribadah. Kami tahu Tuhan, kami ibadah mungkin di kamar kami, atau kami ibadah bersama dengan keluarga kami, tapi kami yakin Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan ketika kami ibadah, ketika kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat buat setiap kami ya Bapa, dan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman menjadi pedoman buat hidup kami ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So, di dalam bulan ini kita membahas soal attitude. Minggu-minggu kemarin kita bahas soal bagaimana sikap kita ya terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kita juga belajar pilihan-pilihan attitude dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau membahas soal attitude dalam ibadah atau dalam penyembahan. Dalam beberapa bulan ini kita memasuki transisi sebenarnya ya, dari ibadah offline jadi ibadah online. Ya, tadinya kita nggak pernah berpikir untuk ibadah dibantu dengan teknologi, kita nggak pernah berpikir hal itu, tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi, sehingga kita memasuki masa ini dengan ibadah online. Ada beberapa yang bilang ke saya, wah sedih banget gak bisa ketemu sama teman-teman, gak bisa ibadah berdoa bareng sama teman-teman, gak bisa lompat bareng-bareng, pokoknya sedih gitu. Tapi ada juga ternyata yang bilang ke saya bahwa ternyata ibadah online itu oke juga, gak perlu ke gereja, ya cuman bangun, buka laptop, ibadah, terus selesai, paling cuma 1 jam. Dan gereja menghadapi dua sikap ini. Sikap dimana yang excited sama yang enggak. Tapi ada juga yang sebenarnya, wah excited juga sih ibadah online, ternyata lebih excited lagi kalau misalnya ketemu bareng-bareng sama teman-teman. Tapi terlepas dari sikap itu semua, kita harus tahu bahwa esensi ibadah sesungguhnya itu seperti apa, sehingga ketika kita tahu esensi ibadah, kita tahu bagaimana menyikapi ibadah yang sebenarnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu tahu bahwa ibadah itu penting buat kamu, kamu akan tahu bahwa sikap itu penting di dalam sebuah ibadah. Kalau kamu tahu bahwa ibadah itu berarti buat kamu, kamu akan tahu bahwa sikap dalam ibadah itu tuh benar-benar berarti, sehingga kamu dapat melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau menurut kamu ibadah itu berarti berjumpa dengan Tuhan, kamu akan tahu bagaimana sikap yang berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa. Dari hati kita, dari perilaku kita secara nyata, dari pikiran kita akan tahu bagaimana. Well, ibadah itu di dalamnya ada doa, pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, ibadah atau penyembahan itu disebut dengan latria, yang artinya adalah sebuah penghormatan mendalam yang ditujukan kepada Tuhan. Arti kata penghormatan mendalam itu sangat penting teman-teman, menarik perhatian saya. Kenapa? Karena berarti ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah, kita menunjukkan rasa hormat kita sama Tuhan. Bukan cuma sekadar rutinitas, bukan cuma sekadar karena ini kewajiban buat kita, enggak. Tapi
didasari rasa hormat sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan berhak mendapatkan penghormatan tertinggi. Kita tahu bahwa Tuhan itu layak dipuji, layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Kita bisa melakukan itu lewat ibadah kita. Dan ketika kita lihat kata hormat, ya, itu berkaitan dengan sebuah nilai. For example, kalau kamu hormat sama orang tua kamu tahu bahwa selama ini orang tua kamu telah mendidik kamu, telah membesarkan kamu. Ada nilai di situ, sehingga kamu hormat sama orang tua kamu. Atau contoh misalnya, ya, presiden kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus hormat sama presiden kita, karena presiden kita itu punya otoritas tertinggi untuk negara kita, makanya kita hormat sama beliau gitu. Sama, kalau kita hormat sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tuh berharga buat kita. Kita tahu bahwa Tuhan tuh benar-benar bernilai buat kita, mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita ibadah, kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. So, kalau kita evaluasi selama ini, kita lihat selama ini, baik ibadah offline ataupun online, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Bagaimana sikap yang sebenarnya sih di dalam sebuah ibadah? Apakah Tuhan disenangkan selama ini sama sikap kita? Apakah Tuhan berkenan sama ibadah kita? Karena sebenarnya gak semua ibadah Tuhan suka. Seperti yang dikatakan Yesaya. Coba kita buka di Yesaya 29 ayat 13. Ya, Yesaya 29 ayat 13. Saya akan bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dikatakan di sini bahwa bangsa ini datang sama Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Mungkin mereka bernyanyi, menyembah Tuhan, tapi ternyata hatinya tidak melekat, hatinya ternyata menjauh. Sehingga ibadahnya tuh hanya rutinitas ibadah tuh hanya perintah manusia yang dihafalkan. So, yang saya lihat di sini gini, mulut kita bisa ngomong kalau kita sayang sama Tuhan, tapi belum tentu kita sayang sama Tuhan. Mulut kita bisa memuji Tuhan, tapi ternyata hati kita bisa jauh. So, attitude itu bisa fake, tapi hati tidak bisa tersembunyi dari Tuhan. Maka itu sebenarnya attitude yang benar itu lahir dari hati dan pikiran yang benar. Mungkin gini, ibadah sebelum karantina, ya, itu seru banget, loncat-loncat. Wah, di sana di barisan depan pada loncat-loncat, ikutan loncat-loncat. Wah, ibadah di sana, orang-orang di sana pada angkat tangan waktu worship, kita angkat tangan. Kita senang, wah ada yang main musik, ada yang ngedance, ada yang WL, wah keren banget. Semua suasana itu membuat kita semakin senang ketemu Tuhan, semakin pingin ketemu Tuhan, ya. Tapi ternyata dari hari Senin sampai Sabtu, apakah kita juga semangat ketemu Tuhan? Atau kita terbantu dengan suasana yang ada? Makanya kenapa Tuhan izinkan ibadah online ini terjadi. Karena ketika kita ibadah online, gak ada siapa-siapa yang mendukung kita. Maksudnya gak ada vibe atau suasana yang membuat kita tuh jadi serius, kecuali diri kita sendiri yang sadar betul bahwa Tuhan tuh ada di situ. Ya. Dan ketika ibadah online, ketika kita sendiri mungkin di kamar kita, disitulah terpancar your real attitude to God. Sikap yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau ibadah biasa, kita ke gereja,
Ya bisa aja ikutan-ikutan nyanyi, bisa aja ikut-ikutan angkat tangan, tapi belum tentu di rumah, belum tentu ketika kita sendiri sama Tuhan, belum tentu ketika kita di rumah, kita pulang, kita menyembah Tuhan seperti di gereja. Makanya Tuhan pengen lihat hati kita, Tuhan pengen lihat sikap kita yang benar ketika kita beribadah. Dan bagaimana sih sikap kita yang benar ketika kita ibadah? Ada 2 hal yang mau saya beritahukan, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita buka di Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah padanya. So ketika kita beribadah, bahkan ketika kita punya quality time sama Tuhan, quiet time sama Tuhan, kita harus punya sikap yang takut dan hormat sama Tuhan. Ya. Di dalam perjanjian lama, banyak sekali peraturan-peraturan ketika kita menghadap Tuhan, ketika bangsa Israel pada saat itu menghadap Tuhan. Waktu di kemah suci, hanya imam-imam yang boleh masuk, imam besar yang boleh masuk menghadap Tuhan. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat. Sebenarnya satu, Tuhan ingin menanamkan rasa takut dan hormat akan Dia. Dia pingin supaya kita mengasihi Tuhan dengan rasa takut dan hormat akan Dia. Sehingga kita ibadah, kita menyikapinya dengan benar. Itu kita punya rasa takut dan hormat sama Tuhan. Memang di berbagai aspek kita perlu takut dan hormat sama Tuhan. Tapi dalam ibadah itu adalah hal yang penting juga. Gitu. Dan bukan berarti ketika kita takut ya sama Tuhan itu kita beneran takut ya, beneran kita dipenuhi dengan rasa takut atau mungkin intimidasi karena kita berbuat dosa. No. Justru Tuhan tetap menunggu kita, menanti-nantikan kita supaya kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Gitu. Dan kalaupun kita berdosa gitu ya, kita harus datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau bertobat. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Ya. Jadi kita nggak perlu takut yang dimaksud tadi. Saya bilang no. Kita harus tunduk sama Tuhan, kita harus takut dan hormat sama Tuhan. Yang berarti adalah gini, kita sadar bahwa Tuhan itu ada di ruangan kita. Kita sadar bahwa Tuhan tuh ada di kamar kita. Ketika kamu sadar bahwa misalnya nih ya, presiden ada di kamarmu, di rumahmu, kamu pasti akan menyiapkan yang terbaik. Deg-degan nih, aduh pelayanan gua terbaik gak ya? Aduh baju gua terbaik gak ya? Aduh sikap gua harus kayak gimana nih? Ya gak? Nah begitu juga ketika kita sadar kalau Tuhan ada di ruangan kita, di kamar kita. Kalau kita takut dan hormat sama Tuhan, kita pasti memberikan full attention sama Tuhan. Give your full attention sama Tuhan. Artinya apa? Kita sadar Tuhan ada di sini dan kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Ya, kita nggak berani main HP. Kita nggak berani untuk sambil makan karena ya seharusnya gini, sikap ibadah online sama ibadah offline tuh harusnya sama. Gak mungkin kan kamu tiba-tiba beli popcorn, abis itu kamu datang ke gereja, kamu dengerin
sama-sama tahu bahwa ibadah online itu bukan tontonan, bukan film yang kita bisa buka terus kita cuma bisa nikmatin, enggak, tapi kita ikut berpartisipasi di situ, kita ikut berdoa di situ, kita ikut memuji dan menyembah Tuhan di situ, kita ikut bernyanyi, kita menikmati hadirat Tuhan. So ya, ibadah online bukan tontonan, tapi online tuh adalah fasilitas gitu. Yang penting adalah kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, sikap kita sama Tuhan. Itulah yang paling penting gitu. So yang pertama, takut dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dalam ibadah, itu adalah sikap yang haus dan lapar akan Tuhan. Sikap haus dan lapar akan Tuhan adalah sikap yang kita tuh benar-benar getting excited gitu untuk ketemu Tuhan, semangat gitu ketemu Tuhan, menantikan wah ada ibadah hari ini ya. Dan ketika kita ibadah, karena kita haus dan lapar akan Tuhan, kita harus belajar mengekspresikan penyembahan kita. Kamu harus belajar mengekspresikan penyembahanmu meskipun di rumah. Belajar untuk tetap angkat tangan, belajar untuk tetap bernyanyi sampai telingamu mendengar nyanyianmu. Ya. Kita harus belajar mengekspresikan penyembahan kita. Saya teringat kisah Daud, ya. Waktu Daud menjadi raja Israel, dia tidak sama sekali menghilangkan esensi penyembahan di dalam hidupnya. Bangsa Israel tuh, Daud tuh benar-benar sangat menyukai yang namanya penyembahan. Walaupun dia jadi raja, dia nggak jaga image. Dia tetap menari buat Tuhan, dia tetap mungkin bermain musik, dia nyanyi buat Tuhan, dia bermazmur buat Tuhan. Dia tidak menghilangkan esensi penyembahan dalam hidupnya. Dia sangat suka dengan penyembahan, dia mengekspresikan penyembahan itu. So mungkin di kamar dia, waktu gak ada orang, kita belajar untuk mengangkat tangan, kita belajar untuk yuk sama-sama ketika kita hormat akan Tuhan, kita haus dan lapar akan Tuhan, kita berlutut, kita berdoa. Itu adalah tindakan-tindakan yang ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, kita bisa melakukan itu, kita bisa mengekspresikannya. Itu yang saya pelajari dari Daud, ya. Dan saya teringat juga kisah Musa. Waktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek, ya. Waktu itu ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel tuh lebih kuat. Ada yang ingat cerita itu? Dan ketika Musa mulai turun tangan, bangsa Amalek justru malah lebih kuat. Jadi ketika Musa angkat tangan tuh bangsa Israel lebih kuat, dan sehingga mereka bisa menang. Dan sehingga Musa tuh harus dibantu untuk ditopang tangannya. Saya teringat kisah itu karena gini, karena ketika Musa mengangkat tangan, ya, ini kan sebuah tindakan fisik gitu ya, tindakan iman, tindakan fisik. Ketika angkat tangan, bangsa Israel lebih kuat. Tandanya gini, ketika kita angkat tangan, kita tahu bahwa Tuhan tuh turun tangan. Ketika kita angkat tangan, kita ekspresikan itu, kita tahu bahwa Tuhan tuh disenangkan, Tuhan tuh suka dengan ekspresi kita. So, ketika kita ibadah offline, waktu kita kumpul sama teman-teman, kita menyembah Tuhan bareng-bareng, kita mengangkat tangan, mungkin kamu menangis, mungkin kamu merasakan hadirat Tuhan dengan kuat. Yuk sama-sama kita rasakan di rumah, sama-sama kita lakukan di kamarmu. Kamu tepuk tangan, kamu mengekspresikan itu di hadapan Tuhan. Karena kita harus melakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan manusia, bukan untuk dilihat orang. Kita semangat, kita menunjukkan itu, kita lakukan itu pada Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan takut untuk mengekspresikan penyembahan kita. Jangan takut ketika kita di rumah, ketika di kamar, kita harus mengekspresikannya itu.
ya. So di dua hal ini kita sama-sama belajar bahwa integritas kita di dalam ibadah itu sangat penting, baik di rumah maupun ketika kita ibadah di gereja. Integritas kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Ada hal terakhir yang mau saya sampaikan di Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan. Ini adalah penglihatan Yohanes ayat yang pertama. Ayat 12, sorry. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Di sini Yohanes dia memberitahukan penglihatannya ketika dia bertemu dengan Tuhan. Biasanya Yohanes bertemu dengan Tuhan sebagai rupa manusia, tetapi di wahyu ini dia bertemu dengan Tuhan Yesus dengan segala kemuliaannya. Kamu tahu bahwa nantinya kita akan melihat kemuliaan itu. Kalau kamu mau melihat kemuliaan itu, kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sikap sama Tuhan itu gak bisa seenaknya. Kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang mengalami masalah, kamu putus asa, kamu kehilangan harapan. Tapi saya mau berkata bahwa penderitaan yang sekarang ini gak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. So tetaplah bersikap takut dan hormat sama Tuhan. Tetaplah haus dan lapar cari Tuhan setiap hari, karena kita akan melihat kemuliaan itu. So, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita sampai kepada kemuliaan yang akan datang. Seperti Yohanes, waktu dia melihat Yesus dengan rupa yang berbeda, ya dengan kemuliaan itu, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tersungkur tuh benar-benar nempel di tanah. Lebih dari sujud, dia benar-benar tersungkur karena melihat kemuliaan itu begitu luar biasa hebatnya. Dan coba gini, dan coba kita renungkan, apakah selama ini kita menyikapi Tuhan main-main, kita beribadah main-main, kita ketemu Tuhan, kita anggap bahwa Tuhan itu bukan seorang pribadi, kita anggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kita anggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa hebat. Worship kita akan berbeda, penyembahan kita, attitude kita akan berbeda. Kita harus memiliki sikap yang benar ketika kita beribadah.
So hari ini mungkin ada yang selama ini merasa bahwa ternyata selama ini sikap gue main-main ketika gue beribadah online. Gue bahkan gak menganggap ada Tuhan di situ. Atau mungkin selama ini kamu merasa bahwa sikapmu bukan yang terbaik yang bisa diberikan sama Tuhan. Yuk sama-sama hari ini bertobat. Kita buka hati kita datang sama Tuhan, dan kita putuskan untuk memiliki sikap yang terbaik. Kita putuskan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita putuskan untuk tetap pada integritas, dimana ketika kita di kamar kita punya sikap yang terbaik, sama ketika kita kumpul sama teman-teman kita di gereja, sama ketika kita worship sama Tuhan bareng-bareng di ibadah gereja. Kita punya sikap hati yang paling terbaik buat Tuhan. Yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita berdoa, kita minta Roh Kudus tuntun kita supaya kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus tuntun kami untuk memiliki sikap yang terbaik, untuk memiliki sikap yang takut dan hormat akan Tuhan, untuk punya sikap yang selalu ingin mencari Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami dapat menanti-nantikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin merasa gak memiliki sikap yang terbaik, mungkin main-main dalam ibadah. Hari ini kami mau bertobat, kami minta ampun, dan kami minta buat Roh Kudus menuntun kami. Dan biar setiap harinya Tuhan kami mendapatkan urapan yang baru, kami mendapatkan tuntunan yang baru daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melihat kehidupan yang kekal, kami dapat menjaga api kami senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Kau luar biasa Tuhan, kami mengasihi Engkau. Hari ini kami selesai beribadah, tapi kami tahu bahwa hadirat-Mu terus ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.